Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya, Pak Sarparman. Sarapan kita pada pagi hari ini diambil dari Matius 11 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-27. Matius 11 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat-ayat ini disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu itu ketika ayat-ayat sebelumnya menjelaskan bahwa banyak orang yang tidak percaya walaupun Tuhan Yesus telah membuat tanda-tanda mujizat, yaitu di 3 kota yang disebutkan dalam ayat 20-24, yaitu Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau bertobat. Lalu Tuhan Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan." Bapak Ibu Saudara, pengertian mengenai pertobatan telah disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Apakah ini berarti orang bijak dan orang pandai tidak bisa selamat? Bukan seperti itu maksudnya. Jelas sekali orang bijak yang bijak, kebijakan dunia, kepandaian dunia, yang tidak mau menerima hikmat dari Allah, berita dari Allah. Berita dari Allah yaitu Yesus mati di kayu salib untuk dosa-dosa manusia hanya bisa diterima orang yang kecil, katanya di sini, orang yang kecil. Orang yang kecil artinya jelas sekali itu lawan dari kata orang bijak dan orang pandai yang tidak mau menerima, merendahkan diri, menerima kebenaran Tuhan, merasa pandai, merasa bijak, tidak perlu firman Tuhan. Firman Tuhan yang sederhana itu tersembunyi bagi mereka, bagi orang-orang Korazim, Betsaida, dan Kapernaum. Mereka tidak mau menerima, mungkin merasa dirinya mampu, merasa dirinya mengerti jalan kepada Tuhan. Jalan kepada Tuhan dinyatakan kepada orang yang mau rendah hati, menyadari dirinya tidak mampu bersekutu dengan Tuhan, bertemu dengan Allah, pencipta langit dan bumi, Bapa Tuhan langit dan bumi. Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Kerendahan hati, merasa tidak mampu untuk bertemu dengan Allah, merasa berdosa, itulah yang berkenan kepada Allah. Tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Tidak ada orang yang bijak di dunia ini lebih daripada kebijakan Allah. Oleh karena itu orang bijak, orang pandai harus sadar, harus mau merendahkan dirinya,
menghilangkan kebijakannya, kepandian itu, dan menerima kebijaksanaan dari Allah, hikmat dari Allah, yaitu mau menerima dirinya sebagai orang berdosa, sebagai seorang yang tidak mampu berhubungan dengan Allah, tidak mampu mencari Allah, tetapi Allah yang mencari melalui anaknya Yesus Kristus. Oleh sebab itu ayat 27 dikatakan, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus oleh karena anak Yesus Kristus itu menyatakan, anak yang adalah Yesus Kristus itu berkenan menyatakan. Dan Yesus telah menyatakan di Kapernaum, di Baitsaida, dan di Korazim, tapi mereka tidak menerima karena merasa benar. Sebaliknya, saudara yang dikasih Tuhan, seorang pun tidak dapat datang kepada Bapa kecuali lewat Yesus, dan kecuali Bapa juga menariknya. Roh Kuduslah yang meyakinkan seorang itu mengakui bahwa dia orang berdosa dan perlu keselamatan, dan mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita bersyukur karena kita telah menerima Juru Selamat yang telah menyatakan diri kepada kita. Marilah kita mensyukuri ini dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur oleh karena Engkau telah menyatakan melalui anak-Mu yang tinggal, Tuhan Yesus, supaya kami dapat mengenal Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang telah memberi pengertian kepada kami bahwa kami orang berdosa perlu menyadari ini dan perlu pertolongan dari Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus telah mati bagi dosa kami, sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Lagi-lagi jangan lupa prokes. Pakai masker, jaga jarak, jauhi kerumunan, sering cuci tangan. Tinggal di rumah sajalah kalau tidak penting. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Amin.